Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 Agustus 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah warga negara yang baik dan benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Yeskiel 1 ayat 2 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan bab 2 ayat 1a, dan Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap dari kita saudara secara nyata memiliki dua kewarganegaraan, yaitu satu, kita berkewarganegaraan saat ini kita tinggal, yaitu warga negara Republik Indonesia. Dan satu lagi saudara-saudara, kita memiliki kewarganegaraan di mana asal kita, yang kemudian kita akan kembali saudara, yaitu kewarganegaraan kerajaan sorga. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai pemilik kewarganegaraan, maka kita pun memiliki kewajiban-kewajiban dan hak saudara. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang berkewarganegaraan adalah sebagai seorang berkewarganegaraan yang percaya, di mana kita bertempat tinggal, kita harus membayar pajak penghasilan. Sebagai warga kerajaan Allah, setiap orang percaya wajib juga memberikan perpuluhan di rumah Allah. Dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai dengan 16 tercatat bahwa setiap orang Israel wajib memberikan persembahan setengah sikal atau 2 dirham kepada Tuhan. Uang itu dipakai untuk memberi kurban, anggur, tepung, minyak, kemenyan yang akan digunakan dalam bait Allah. Inilah menjadi pertanyaan pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Matius 17 ayat 24. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Matius 17 ayat 25. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Yesus sebab ia adalah anak Allah. Meskipun demikian saudara, Yesus tidak ingin menimbulkan masalah baru yang akan menyebabkan pertikaian dan perdebatan. Ia menyadari bahwa dirinya selalu diawasi oleh para rohaniwan Yahudi. Jika ia tidak membayar pajak untuk bait Allah, maka para rohaniwan Yahudi akan menjeratnya dengan dalil tindakan membangkang. Demi tercapainya misi agung Allah dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, Yesus memilih untuk membayar pajak tersebut. Kata Yesus, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Matius 17 ayat 27. Saudaraku yang terkasih, di sini Allah melarang umatnya melakukan tindakan tidak terpuji dalam hal membayar pajak saudara, baik kepada Allah maupun pemerintah. Karena setiap orang percaya harus memberikan teladan kepada orang lain agar nama Allah tidak ternodai. Apakah uang tersebut dipakai untuk kebaikan ataupun kejahatan, bukan lagi menjadi urusan kita saudara. Tugas dan tanggung jawab umat Allah adalah menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah orang berdosa agar lebih banyak orang diselamatkan dalam Kristus. Demikian pula persembahan yang kita berikan kepada gereja saudara. Apakah uang tersebut dipakai untuk kebaikan ataupun kejahatan, bukan menjadi urusan kita lagi saudara. Apakah untuk pembangunan gereja, pembangunan rohani, atau penimbunan kekayaan oleh pengurus gereja.
tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah orang berdosa agar lebih banyak orang diselamatkan dalam Kristus. Nah, apakah kita sudah menjalani kewajiban kita sebagai warga negara, saudara? Sudahkah kita memberikan teladan yang baik sebagai warga negara kepada saudara kita yang lain? Perenungan hari ini mengingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa kita ini memiliki dua kewarganegaraan, di mana kita memiliki kewajiban yang harus kita jalani sebagai warga negara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah warga negara Indonesia 100%, saudara, dan jadilah 100% Katolik dengan selalu mengikuti hukum yang ada dan melakukan kewajiban-kewajiban kita dengan baik dan dapat menjadi teladan kepada sesama. Tuhan Yesus, Engkau ingatkan kepada kami akan kewajiban seorang warga negara. Semoga berkat pimpinan dan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi warga negara yang baik dan menjadi teladan bagi sesama kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.